Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sore ini saya mau ada pemasangan untuk Pioneer SDA 835 tab ya, yang pernah saya review sebelumnya. Nah, hari ini sore ini saya mau masang di Honda Jazz nih. Kita lihat ya barangnya. Nah, oke, untuk barangnya ini ya teman-teman. Nah, ini untuk tabletnya dan ini untuk si bodinya ya. Jadi satu item ini dia terpisah. Untuk tabletnya bisa kita copot ya, tanpa harus paten di head unitnya. Sebelumnya aslinya untuk Hondanya ini dia sebenarnya udah Kenwood, cuman pemiliknya sudah ganti dengan Pioneer ya. Oke, Pioneer. Nah, nanti kita perlihatkan cara bongkar dan pasangnya juga teman-teman ya. Yuk ikutin terus ya teman-teman. Oke, ini cara bongkarnya ya. Ini cara bongkarnya. Oke teman-teman, untuk tipe Jazz ini ya, ini Jazz, ini maksudnya ada RS yang tahun lamanya. Di dalam bodi sini ya, ini ada baut teman-teman. Ini ada baut di dalam, baut-baut 8. Itu biasanya kalau belum diganti masih ada, tapi kalau udah diganti Pioneer biasanya sih nggak dipasang lagi. Nah, ini tinggal tarik aja nih. Udah bang, langsung. Oke teman-teman, saya mau bantu copot dulu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini udah copot ya. Nih. Ini udah kecopot ya. Ini tinggal ngarepin kabelnya, tinggal ganti-ganti kabelnya. Oke, juga udah ada soket play-nya, tinggal kita sambung aja. Dan nah ini penampakannya. Nah, yang saya bilang tadi, nah ini ada skrup mur 8 ya teman-teman. Kalau masih baru belum pernah dibongkar, ini ada skrup 8. Hati-hati bagi pemula, jangan coba-coba asal tarik. Di sini ada baut 8. Oke teman-teman, yuk kita ikutin. Nah, oke teman-teman, ini ya kabel-kabelnya dari si Pioneernya ya. Nah, ini dapat USB Lightning kabel belakangnya. Ini untuk dudukan tabletnya, kabel Bluetoothnya ya, untuk Bluetoothnya. Ini untuk kabel remote steer ya, pemudi setir untuk yang ada, dia udah support juga. Dan nah ini untuk mountingnya, ini mounting untuk dudukan tabletnya nanti tinggal kita sesuaikan aja mountingnya mau seperti apa. Oke. Nah, oke, untuk teman-teman, nah ini yang pernah saya review sebelumnya. Untuk kabel bagian ke tabletnya ini agak rentan ya, karena bentuknya kecil sekali nih ya. Nah, kita perlu penelitian juga. Memang sih play and play ya, tinggal colok aja, cuman ya kabel sekecil ini tahu sendiri lah resikonya. Oke teman-teman, yuk ikutin terus. Nah, kita coba mau pasang bodinya dulu ke frame aslinya ya teman-teman, nanti baru kita rakit bagian mountingnya nih ya. Nah, ini juga dia ada mountingnya. Ini untuk kabelnya sama dengan seri lama, tinggal kita rapin aja nanti yang aslinya. Dan ini ada bagian mikrofon ya untuk Bluetooth, nanti kita pasang. Kita coba. Nah, kebalik bang, kebalik. Tulisannya di bawah ya. Ini perdana ya teman-teman, baru pertama kali masang, cuman kita udah sempet review waktu pertama kali keluarnya. Ini perdana pemasangan baru pertama kali di Honda Jazz. Kayak gini modalnya. Dia mau pasang di mobilnya. Tapi gimana? Enggak. Dia mau pasang di mobilnya. Yang Kenwoodnya rusak, JVC-nya rusak. I have.
Oke teman-teman, untuk hari ini spesial bintang tamunya ini si bapak ya, nggak apa-apa. Nah oke, ini untuk bodinya udah terpasang ya teman-teman. Ini untuk bodinya terpasang. Ini sekarang kita mau pemasangan bagian mountingnya untuk si tabletnya ya. Ini untuk mountingnya ya. Saya coba pasang dulu teman-teman ya. Maaf saya nggak bisa videoin ini karena saya nggak bawa tripod, lupa. Jadi ini model pegang ya. Maaf teman-teman ya. Nanti kalau udah selesai saya kasih tahu. Oke, untuk teman-teman ya. Nah di sini kan ada dua mounting ya. Ini saya lupa masukin. Ini mounting pertama, dudukan pertama. Kalaupun misalkan teman-teman tidak mau terlalu nongol ya, untuk bagian tabletnya nggak mau nongol keluar, kita bisa gunakan satu mounting saja ya. Tapi biasanya kalau satu mounting itu kita susahnya waktu mau pelepasan tablet. Kalau mau lebih gampang kita pasang dua bagian mounting saja. Nah kita gunakan dua-duanya seperti ini ya. Dan ini kabel saya udah colok. Nah nanti kurang lebih jatuhnya seperti ini. Nanti ini kurang lebih nanti jatuhnya seperti ini teman-teman. Nah nih ya, ini untuk dudukannya, ini lubang bautnya ya. Oke, saya coba untuk baut dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini untuk hasil mounting dudukannya udah jadi ya. Jadinya nanti floating. Nah ini untuk tampak sampingnya seperti ini, tampak depannya seperti ini, ada logo Pioneer ya. Nah sekarang kita mau coba rakit bagian tabletnya. Oke, untuk bodinya udah selesai. Sekarang kita mau coba rakit body tabletnya ya. Nah oke teman-teman, nah ini untuk tabletnya ya. Nih tampak depan, tampak belakang Pioneer ya. Nah ini untuk casingnya ya, nah, supaya bisa dibawa kemana-mana. Oke, nah ini casingnya. Dan satu lagi nih teman-teman ya. Nah di sini kan dia modelnya nanti model chip ya, nih model chip. Ini di belakang tablet. Di belakang tablet ada penutup untuk bagian chipnya. Jangan lupa kita buka teman-teman ya. Nah nih. Dan satu lagi ini jangan sampai hilang nih tutupnya. Kita taruh, nanti kita kasih. Nah ini chipnya nanti fungsinya ini nempel ke bodinya. Oke, ini saya mau coba pasang dulu ya teman-teman. Ini udah terpasang teman-teman ya. Tapi ada tapinya, jangan asal pasang aja. Ini kalau tidak disekrup di framenya nanti bisa jatuh, lihat nih ya. Tuh. Ini bisa jatuh tuh. Nah di sini ada sekrup kecil nih. Ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan nah ini sekrupnya. Oke teman-teman, jangan lupa dipasang ya. Nih saya mau pasang dulu, oke. Oke teman-teman, ini udah jadi ya. Ini sudah saya sekrup dan ini tidak akan jatuh-jatuh lagi nih ya. Nah, ini caranya kalau mau nyopotin teman-teman ya. Di sini kan ada kancing nih. Ini di sini di bawah nih. Di bawah ada kancing. Kalau mau nyopotin layarnya, di sini kita pencet nih. Ini kita pencet untuk nyopotin tabletnya. Dan kalau mau masang tabletnya seperti ini. Ini atas ada kancing 2 dan ini ada kancingnya 2, tinggal kita naikin, sangkutin, kita tekan. Nah sudah jadi. Nah seperti ini. Oke, tampak samping dan ini tampak dari depan. Oke teman-teman, dan yang kita paling senang dari si Pioneer ini, kita bisa nyalain langsung. Kita cari tombol powernya ya. Saya juga lupa kemarin. Nah, mungkin ini ya. Kita tekan lama. Oke. Ini udah nyala teman-teman ya, tanpa harus ke bodinya. Nah. Oh ya, untuk teman-teman kalau mau pasang anti goresnya bisa pakai punyanya Samsung ya, yang 7 in atau mungkin yang 10 in, tinggal dimal dan dibentuk sesuai dengan layarnya. Oke teman-teman, nah ini untuk antar muka si tabletnya ya.
Nah, sekarang kita mau coba nyalain bagaimana hasil suaranya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai semua ya. Nah, maklum saya juga masih pertama kali untuk pemasangan si Android tablet ini ya. Jadi sistemnya intinya tuh begini. Jadi si tablet ini kita memang bisa copot, tapi untuk pengonekan suara YouTube dari tablet ini ke bodinya yang aslinya sini, itu dia via Bluetooth teman-teman. Kenapa? Karena selama ini yang sudah masang saya lihat dari channel teman-teman saya, meskipun tablet dicopot, suara masih ada di speakernya. Kenapa? Karena dari layar ke head unitnya itu dia via Bluetooth teman-teman. Contoh nih pertama ya, kita harusnya untuk inisial untuk setting remote steer dan apa sebagainya itu kita harus memasukkan email dulu. Tanpa email si tipnya ini dia tidak bekerja. Ini sekarang nggak usah jauh-jauh, kita copot layarnya ya, pasti dia masih ada connect. Padahal dia nggak ada kabel yang terhubung teman-teman ya. Jadi dari si layar tablet ini ke bodinya ini, nah ini nih kabelnya nih untuk Bluetooth untuk suaranya teman-teman. Nah, ini untuk volumenya, nah ini connect ya nih. Ini saya pencet di sini, nih. Nah. Jadi intinya si tablet dengan si body untuk sistem suaranya dia adalah wireless, yaitu via Bluetooth. Oke teman-teman, nah untuk kameranya juga ini ada kamera ya. Untuk kamera saya nggak tahu. Untuk kamera nggak bisa karena sistem wireless. Kalau untuk kamera tetap kita harus pasang layarnya teman-teman. Nah ini untuk kamera mundurnya. Balik lagi, dia nyuruh apa itu, suruh yang gratis apa ya. Dan ini bukan touchscreen ya, ini masih tombol. Oke teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan perakitan si Pioneer Androidnya ya. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Silahkan mampir ke channel Teknik Audio TA ya, dukung terus dan support terus ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini aja videonya ya. Bye bye. Oke, sedikit tambahan teman-teman ya. Jadi untuk equalizernya ini bisa selera mau seperti apa bentuknya ya, mau flat atau mau gimana ya. Nah ini bisa kita atur sendiri. Jadi di sini ada loudnessnya juga. Short lever ini fungsinya untuk volume seberapa besarnya. Di sini ada berbagai macam dynamic bassnya, mau dihidupin atau high atau off juga bisa. AC sound font ini bisa kita gunakan ya di mobilnya atau yang compact, standar, sub atau premium, intermediate ya. Ini bisa semua kita fungsikan. Kalau ini kita mainnya di off kan aja ya teman-teman. Nah di sini juga bisa. Super Todoroki Sound ini untuk suara kayak seperti loud bass juga ya teman-teman. Jadi mau suara rendahnya, sedangnya, tingginya juga bisa. Oke. Sedikit tambahan aja. Nah, jadi di sini sistem pengaturannya, dia kalau di tablet ini dia tidak ada yang namanya menu tip ya. Menu tip seperti pada umumnya Pioneer, Kenwood tahu sendiri ya. Ini menunya benar-benar menu Android. Untuk settingan ininya juga, untuk settingan si soundnya Pioneer, ini kita hanya perlu masuk di aplikasi Smart Skin. Jadi umumnya itu ada di single DIN, kita colok kabel data, kita setting lewat HP kita ya. Nah ini untuk musiknya, ini untuk sistemnya, untuk pengaturan suara, sistemnya segala macam. Ini untuk informasi apa segala macam ya. Nah. Oke lah teman-teman, mungkin
cukup segini aja informasi tambahannya ya. Ini juga saya baru pertama kali untuk pemasangannya ya. Nah oke, jangan dibully dan jangan diomongin hal-hal yang tidak baik ya. Ambil positifnya aja, buang negatifnya teman-teman ya. Oke, bye bye.